Tiga. Halo teman-teman, di sini saya mau menjelaskan tentang 3 prinsip pengkreditan pajak masukan. Yang pertama, pajak masukan dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama, yang diatur dalam pasal 9 ayat 2. Contohnya, pajak masukan yang tercantum dalam faktur pajak tertanggal 18 Januari 2011 dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut dalam masa pajak 18 Januari 2011. Lalu, prinsip yang kedua ada pajak masukan yang tercantum harus memenuhi syarat material dan syarat formal yang diatur dalam pasal 9 ayat 2B. Lalu prinsip yang ketiga ada prinsip tenggat waktu 3 masa pajak. Yang dimaksud berarti PKP penjual belum menyerahkan faktur pajak kepada PKP pembeli. Namun PKP pembeli masih tetap dapat melakukan pengkreditan pajak dalam tenggat waktu 3 masa pajak setelah berakhirnya masa pajak masukan tersebut berakhir. Apabila masih lebih dari 3 masa pajak belum diserahkan faktur pajak, maka tetap dapat dilakukan pengkreditan dengan cara pembetulan SPT masa PPN dengan syarat yang pertama, masa pajak masukan belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi. Lalu syarat yang kedua, terhadap PKP belum dilakukan pemeriksaan. Dalam kegiatan menjalankan usaha, khususnya bagi PKP, seringkali terjadi kondisi di mana kita sudah membayarkan banyak biaya, termasuk untuk membayar PPN, namun belum juga bisa memulai produksi. Lantas, bagaimana perlakuannya terhadap PPN masukan yang telah kita bayarkan? Sebelumnya, pengkreditan pajak masukan oleh PKP yang belum berproduksi hanya terbatas pada perolehan atau impor barang modal saja, sebagaimana yang diatur dalam pasal 13 ayat 2A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Namun, setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja, PKP dapat mengkreditkan pajak masukan tidak terbatas pada perolehan atau impor barang modal saja, selama mengikuti ketentuan umum. Pengkreditan ini diberikan waktu maksimal 3 tahun sejak PKP mulai mengkreditkan pajak masukan. Apabila dalam jangka waktu tersebut PKP belum melakukan penyerahan barang atau jasa, maka PKP wajib melakukan pembayaran kembali pajak masukan ke kas negara, dan pajak masukan tersebut tidak dapat dikompensasikan maupun diajukan pengembalian. Untuk pembayarannya dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah jangka waktu 3 tahun berakhir. Apabila tidak dilakukan, maka DJP akan melakukan pemeriksaan dan menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, dan PKP akan dikenakan sanksi bunga sesuai dengan pasal 13 ayat 2A Undang-Undang KUP. Lantas bagaimana perlakuannya terhadap PKP yang gagal melakukan produksi? Nah, istilah gagal produksi sendiri merujuk kepada kondisi di mana JKP tidak melakukan penyerahan atau ekspor BKP JKP dari hasil produksinya sendiri dalam kurun waktu 3 tahun untuk produsen dan dalam kurun waktu 1 tahun untuk non-produsen. Dalam hal ini, PMK nomor 31 tahun 2014 mengatur bahwa pajak yang dikreditkan tetap dapat dikompensasi atau direstitusi selama tidak melewati batas waktu 2 tahun setelah keadaan gagal berproduksi. Namun, apabila dalam waktu 2 tahun PKP masih tetap tidak bisa berproduksi, maka kelebihan pajak tersebut harus dibayarkan kembali dan tidak dapat dikompensasi. Pajak masukan yang wajib dibayarkan kembali disetorkan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah keadaan gagal berproduksi dengan menggunakan SSP yang mencantumkan keterangan sebagai berikut. Nah, dalam hal ini terdapat pengecualian dalam keadaan gagal berproduksi, yakni karena hal-hal yang di luar kendali seperti bencana alam, kerusuhan, kebakaran, maupun force majeure lainnya. Dalam hal seperti ini, PKP tidak wajib membayar kembali pajak masukan yang dikreditkan. Jika PKP tidak membayar kembali pajak sesuai dengan ketentuan, maka akan diterbitkan STP yang memuat pajak masukan yang harus dibayar kembali ditambah dengan sanksi 2% sejak awal pengembalian sampai dengan diterbitkannya STP. Satu. Teman-teman, sebelum pajak masukan dapat dikreditkan, ada 2 syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat formal dan syarat material.
Untuk syarat formanya ini, pajak masukan yang akan dikreditkan haruslah memiliki faktur pajak, di mana faktur pajak ini haruslah benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan ketentuan Per11/PJ/2025. Nah, selain itu, pajak masukan yang akan dikreditkan haruslah memenuhi syarat material, di mana keterangan dari faktur pajak ini haruslah sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya dan tidak dibuat-buat atau fiktif. Terakhir, pajak masukan yang akan dikreditkan haruslah berhubungan dengan kegiatan usaha. Selanjutnya, kita akan bahas tentang pengkreditan pajak masukan sehubungan dengan pengalihan PKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, serta pengambil alihan usaha. Dalam dunia usaha, ada masanya perusahaan melakukan restrukturisasi. Nah, biasanya apabila perusahaan melakukan pengalihan barang dari satu perusahaan ke perusahaan lain, maka akan dikenai PPN. Namun, dalam rangka restrukturisasi ini, pemerintah memberikan fasilitas khusus sehingga tidak dipungut PPN. Menariknya lagi, apabila perusahaan yang memberikan belum melakukan pengkreditan pajak masukan, maka perusahaan yang menerima boleh melakukan pengkreditan pajak masukan, asalkan 1. Faktur pajak diberikan setelah masa pengalihan selesai, dan yang kedua, pajak masukan belum menjadi uang atau aset. Tujuannya adalah supaya hak pajak masukan tidaklah hilang dan tidak terjadi pajak berganda saat perusahaan melakukan restrukturisasi. Ada 6 kriteria pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Yang pertama, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan karena tidak berkaitan dengan kegiatan usaha, seperti produksi, distribusi, pemasaran, maupun manajerial. Hal ini terkandung pada pasal 9 ayat 8 UU PPN. Yang kedua, kurangnya identitas seperti identitas NPWP, jenis PPN atau PPNBM yang terkandung dalam barang tersebut, kemudian harga jual dalam barang tersebut. Yang ketiga, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan karena PPN-nya dibebaskan. Terdapat 2 jenis, yang pertama tertentu, yang kedua strategis. Hal ini keduanya berkaitan tentang keagamaan, sosial maupun pendidikan. Hal ini mau dari pemerintah maupun dari lembaga lainnya akan dibebaskan dari pajak masukan yang dikreditkan. Yang keempat, pajak masukan yang dibebaskan dari pengkreditan adalah PPN yang memiliki besaran tertentu yang diatur dalam pasal 3A ayat 2 pada UU PPN. Yang kelima, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah kegiatan membangun sendiri. Yang keenam, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang berkaitan dengan kegiatan pedagang eceran. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK3/2021. Selanjutnya adalah pengkreditan pajak masukan untuk seorang PKP yang dalam peredaran usahanya tidak melebihi batas waktu tertentu dalam 1 tahun masa pajak. Pedoman ini menggunakan PKP di mana dalam 1 tahun peredaran usahanya tidak melebihi 1,8 miliar. Di mana bila hal ini terpenuhi, maka seorang PKP dapat mengkreditkan pajak masukannya dengan pajak keluarannya dalam 1 masa pajak. Namun, bila pajak keluaran lebih besar dari pajak pemasukan, maka hal tersebut harus disetorkan ke dalam kas negara. Bila mana kebalikannya, pajak masukan lebih besar daripada pajak pengeluaran, hal ini dapat disetorkan ke masa pajak berikutnya. Seorang PKP diwajibkan pula untuk melaporkan SPT kepada Kepala KPP, di mana pelaporan tersebut paling lambat adalah awal dari pembukuan pengkreditan pajak masukan. Perhitungan pajak masukan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama berdasarkan perkiraan, yang kedua berdasarkan realisasi, yang ketiga berdasarkan penyesuaian terhadap pajak masukan.